Bayangkan sebuah dunia di mana setiap langkah yang kita ambil adalah refleksi dari kekuatan batin kita. Sebuah dunia di mana ketenangan dan keberanian menjadi kompas yang mengarahkan kita. Inilah dunia stoicisme, sebuah filsafat yang mengajarkan kita untuk berlayar melintasi lautan kehidupan dengan penuh percaya diri dan keteguhan hati. Namun, adakah kebiasaan tersembunyi yang tanpa kita sadari telah menambatkan kita, mencegah kita dari meraih kebebasan sejati? Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa, meskipun segala upaya, masih ada sesuatu yang tampaknya menahan Anda? Apakah Anda siap untuk mengungkap dan memutus rantai yang tidak terlihat ini, dan akhirnya berlayar menuju potensi terbesar Anda? Stoicisme mengajarkan kita untuk berdiri tegak di tengah badai kehidupan, dengan ketabahan dan pengendalian diri sebagai perisai kita. Namun seringkali, kita meremehkan diri kita sendiri, tidak menyadari bahwa kita sedang mengikis kekuatan batin kita sendiri. Ikuti kami dalam penjelajahan ini untuk menemukan kekuatan stoicisme yang dapat membebaskan Anda dari belenggu yang tidak Anda kenali. Berikut adalah tanda-tanda yang mungkin menunjukkan bahwa Anda, tanpa sadar, telah menjadi penghalang bagi diri Anda sendiri. Menghindari konflik. Seorang stoik memahami bahwa konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Mereka tidak mencari konflik, tetapi juga tidak menghindarinya. Sebaliknya, mereka menghadapinya dengan ketenangan dan rasionalitas, menggunakan konflik sebagai kesempatan untuk berlatih kebajikan dan pertumbuhan pribadi. Contoh, bayangkan Anda di tempat kerja dan seorang rekan mengkritik ide Anda di depan semua orang. Insting pertama mungkin adalah merasa tersinggung atau membela diri dengan emosi. Namun, seorang stoik akan mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka akan mendengarkan kritik tersebut, memisahkan emosi dari fakta, dan menilai apakah ada kebenaran dalam kritik itu. Jika ada, mereka akan menggunakannya untuk memperbaiki ide mereka. Jika tidak, mereka akan menjelaskan posisi mereka dengan tenang dan logis, tanpa membiarkan emosi menguasai. Dengan cara ini, konflik tidak menjadi sumber stres atau kemarahan, tetapi menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih baik dan peningkatan diri. Ini adalah esensi dari sikap stoik terhadap konflik. Menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan, melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Menunda. Dalam ajaran stoicism, menunda adalah tindakan yang bertentangan dengan hidup sesuai dengan alam, yang menekankan pentingnya hidup di saat ini dan bertindak sesuai dengan kebajikan. Menunda-nunda berarti membiarkan momen berharga berlalu tanpa tindakan, yang merupakan kehilangan kesempatan untuk pertumbuhan dan peningkatan diri. Contoh, misalnya, Anda memiliki proyek yang harus diselesaikan. Alih-alih memulai, Anda menunda dan menghabiskan waktu dengan kegiatan yang kurang penting. Seorang stoik akan melihat ini sebagai peluang yang terbuang. Mereka akan memulai proyek tersebut segera, menghadapi tantangan dengan tekad dan disiplin, mengingat bahwa setiap tindakan adalah kesempatan untuk menerapkan prinsip-prinsip stoik dan hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Dengan tidak menunda, Anda tidak hanya menyelesaikan tugas yang ada, tetapi juga mengembangkan kebiasaan yang akan membantu Anda dalam semua aspek kehidupan. Ini adalah cara stoik untuk memastikan bahwa setiap hari diisi dengan tindakan yang bermakna dan produktif, yang pada akhirnya mengarah pada kehidupan yang lebih terpenuhi dan bermakna. Mencari persetujuan. Dalam konteks stoicisme, mencari persetujuan orang lain adalah tindakan yang mengalihkan kita dari kebajikan dan kebijaksanaan batin. Seorang stoik berusaha untuk hidup sesuai dengan alam dan akal budi, bukan untuk memenangkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Mereka menemukan kepuasan dalam bertindak dengan benar,
bukan dalam validasi eksternal. Contoh, bayangkan Anda seorang seniman yang sedang mengerjakan sebuah lukisan. Anda bisa memilih untuk menciptakan karya yang sesuai dengan tren saat ini, dengan harapan mendapatkan banyak suka dan komentar positif di media sosial. Atau sebagai stoik, Anda bisa memilih untuk tetap setia pada visi artistik Anda sendiri, menciptakan karya yang menurut Anda penting dan bermakna, tanpa memedulikan apakah itu akan populer atau tidak. Seorang stoik akan memilih yang kedua, karena mereka mengerti bahwa kepuasan sejati datang dari dalam, dari tindakan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi dan kebajikan, bukan dari jumlah suka yang diperoleh. Ini adalah cara stoik untuk memastikan bahwa mereka hidup dengan autentisitas dan integritas, tidak tergoyahkan oleh opini orang lain. Mengeluh. Dalam pandangan stoisisme, mengeluh adalah tindakan yang tidak produktif dan seringkali menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima atau beradaptasi dengan realitas. Seorang stoik akan melihat setiap situasi, bahkan yang paling menantang sekalipun, sebagai kesempatan untuk berlatih kebajikan seperti kesabaran dan ketegaran. Contoh, misalkan Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang parah saat perjalanan ke sebuah pertemuan penting. Sementara banyak orang mungkin akan mengeluh dan merasa frustrasi, seorang stoik akan menggunakan waktu tersebut untuk refleksi atau mendengarkan audiobook yang mendidik. Mereka memahami bahwa kemacetan adalah di luar kendali mereka dan memilih untuk menggunakan waktu tersebut dengan bijaksana daripada membuang energi pada hal yang tidak dapat mereka ubah. Dengan demikian, stoik mengubah rintangan menjadi kesempatan, mengikuti nasihat Epictetus. Jangan tuntut agar segala sesuatu terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi inginkanlah segala sesuatu terjadi seperti adanya dan Anda akan tenang. Ini adalah cara stoik untuk menjaga ketenangan dan fokus pada apa yang dapat mereka kendalikan, yaitu sikap dan tindakan mereka sendiri. Ketakutan akan kegagalan. Dalam stoisisme, ketakutan akan kegagalan dianggap sebagai hambatan terhadap tindakan dan pertumbuhan pribadi. Seorang stoik mengakui bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan merupakan langkah penting menuju kebijaksanaan. Contoh, bayangkan Anda seorang pengusaha yang hendak meluncurkan produk baru. Ada risiko bahwa produk tersebut mungkin tidak diterima pasar, sementara ketakutan akan kegagalan dapat mencegah Anda untuk melanjutkan. Seorang stoik akan melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk belajar, tidak peduli hasilnya. Jika produk berhasil, itu adalah kesempatan untuk merayakan dan belajar dari apa yang berhasil. Jika produk gagal, itu bukan akhir dari dunia, tetapi kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki untuk masa depan. Seorang stoik akan mengambil risiko tersebut dengan penuh kesadaran bahwa kegagalan adalah sementara dan bahwa setiap kesalahan memberikan pelajaran berharga. Mereka tidak terikat pada hasil, tetapi pada tindakan yang diambil dengan niat baik dan usaha yang sungguh-sungguh. Ini adalah cara stoik untuk mengatasi rasa takut akan kegagalan dan menjadikannya sebagai batu loncatan untuk kemajuan pribadi. Mengabaikan kesehatan. Dalam stoisisme, kesehatan dianggap sebagai aset berharga yang memungkinkan kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan efektif. Mengabaikan kesehatan berarti mengabaikan kemampuan kita untuk hidup sepenuhnya dan menerapkan kebajikan stoik. Contoh, seorang stoik yang modern mungkin memiliki jadwal yang padat, tetapi mereka tidak akan membiarkan kesibukan itu menghalangi mereka dari menjaga kesehatan. Misalnya, seorang eksekutif yang sibuk mungkin tergoda untuk melewatkan makan siang atau mengonsumsi makanan cepat saji karena keterbatasan waktu. Namun, seorang stoik akan membuat pilihan yang lebih bijaksana, seperti membawa makanan sehat dari rumah
atau memilih opsi makanan yang lebih bergizi saat makan di luar. Mereka memahami bahwa menjaga kesehatan adalah investasi dalam diri sendiri dan kemampuan mereka untuk melakukan kebajikan. Dengan menjaga kesehatan, seorang stoik tidak hanya memelihara tubuh mereka, tetapi juga pikiran mereka, memastikan bahwa mereka selalu siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan kekuatan dan ketenangan. Ini adalah cara stoik untuk menghormati diri sendiri dan komitmen mereka terhadap kehidupan yang bermakna dan bermoral. Berlebihan dalam kenikmatan. Dalam stoicism, berlebihan dalam kenikmatan dianggap sebagai penghalang terhadap kebahagiaan sejati dan kebebasan batin. Seorang stoik berusaha untuk menemukan keseimbangan dan kepuasan dalam kesederhanaan, menghindari kelebihan yang dapat mengaburkan penilaian dan mengganggu ketenangan pikiran. Contoh, seorang stoik mungkin diundang ke sebuah pesta di mana makanan dan minuman melimpah, sementara orang lain mungkin tergoda untuk makan dan minum tanpa batas. Seorang stoik akan memilih untuk menikmati makanan dan minuman dengan moderat. Mereka akan fokus pada percakapan yang bermakna dan pengalaman bersama teman-teman, bukan pada kenikmatan fisik semata. Dengan cara ini, mereka mempertahankan kontrol diri dan kesadaran yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya hadir dan menikmati momen tersebut tanpa kehilangan diri dalam kelebihan. Ini mencerminkan pemikiran stoik bahwa kebahagiaan yang sejati tidak ditemukan dalam kelebihan materi, tetapi dalam kekayaan rohani dan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Dengan menjalani hidup dengan cara ini, seorang stoik menemukan kepuasan yang lebih dalam dan abadi daripada kesenangan sementara yang ditawarkan oleh kenikmatan berlebihan. Mengabaikan refleksi diri. Dalam stoicisme, refleksi diri adalah praktik penting yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi tindakan kita dan memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan kebajikan yang kita anut. Mengabaikan refleksi diri berarti melewatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan mengembangkan kebijaksanaan. Contoh, seorang stoik mungkin menghabiskan hari yang sibuk, penuh dengan tugas dan tanggung jawab. Di akhir hari, daripada langsung tidur atau mengalihkan perhatian dengan hiburan, seorang stoik akan meluangkan waktu untuk merenung. Mereka mungkin bertanya pada diri sendiri, apa yang telah saya lakukan hari ini yang baik? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Melalui refleksi ini, mereka mendapatkan wawasan tentang tindakan mereka dan bagaimana tindakan tersebut selaras dengan prinsip stoik. Dengan tidak mengabaikan refleksi diri, seorang stoik terus-menerus belajar dan berkembang, memastikan bahwa setiap hari tidak hanya diisi dengan aktivitas, tetapi juga dengan pertumbuhan pribadi dan spiritual. Ini adalah cara stoik untuk menjaga diri tetap bertanggung jawab dan berkomitmen pada perbaikan diri yang berkelanjutan. Mengikuti keramaian. Dalam stoicism, mengikuti keramaian tanpa pertimbangan kritis berarti kehilangan kesempatan untuk hidup sesuai dengan prinsip dan kebajikan pribadi. Seorang stoik berusaha untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian dan pemahaman mereka sendiri, bukan berdasarkan apa yang populer atau dianggap normal oleh masyarakat. Contoh, seorang stoik dihadapkan pada pilihan karir. Teman-temannya mendorongnya untuk mengambil pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, meskipun pekerjaan itu tidak selaras dengan minat atau nilai-nilainya. Alih-alih mengikuti saran mereka, seorang stoik akan merenungkan apa yang benar-benar penting bagi dirinya sendiri. Mereka mungkin memilih pekerjaan yang kurang menguntungkan secara finansial, tetapi memberikan kepuasan pribadi dan kesempatan untuk berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Dengan tidak mengikuti keramaian, seorang stoik tetap setia pada diri mereka sendiri dan menjalani hidup yang autentik. Mereka memahami
bahwa kebahagiaan dan kepuasan tidak datang dari memenuhi harapan orang lain, tetapi dari hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi mereka. Ini adalah cara Stoik untuk memastikan bahwa setiap pilihan yang mereka buat adalah refleksi dari siapa mereka dan apa yang mereka percayai. Tidak menetapkan batas. Dalam Stoicism, menetapkan batas dianggap penting untuk menjaga kebebasan batin dan memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Tanpa batas, kita rentan terhadap tuntutan dan pengaruh eksternal yang dapat mengganggu ketenangan pikiran dan mengalihkan kita dari jalan kebajikan. Contoh, seorang Stoik mungkin memiliki teman atau anggota keluarga yang sering meminta bantuan atau saran, terkadang sampai pada titik mengganggu waktu pribadi dan tanggung jawab Stoik tersebut. Alih-alih selalu mengatakan ya dan merasa kewalahan, seorang Stoik akan dengan sopan tetapi tegas menetapkan batas. Mereka mungkin berkata, "Saya senang membantu, tetapi saya perlu waktu untuk tanggung jawab saya sendiri. Mari kita temukan waktu yang tepat bagi kita berdua." Dengan menetapkan batas seperti ini, seorang Stoik memastikan bahwa mereka dapat memenuhi komitmen mereka sendiri dan menjaga keseimbangan hidup yang sehat. Ini adalah cara Stoik untuk menghormati diri sendiri dan orang lain, memelihara hubungan yang sehat sambil tetap setia pada prinsip-prinsip mereka. Mengorbankan nilai. Dalam Stoicism, mengorbankan nilai-nilai pribadi demi keuntungan jangka pendek atau tekanan sosial dianggap sebagai pengkhianatan terhadap diri sendiri. Seorang Stoik berkomitmen untuk hidup sesuai dengan prinsip dan kebajikan, bahkan ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit. Contoh, seorang Stoik yang bekerja di perusahaan mungkin dihadapkan pada situasi di mana mereka diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilainya, seperti menyesatkan pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Alih-alih mengikuti perintah tersebut, seorang Stoik akan memilih untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran dan integritas, meskipun mungkin berisiko kehilangan pekerjaan. Dengan tidak mengorbankan nilai-nilainya, seorang Stoik mempertahankan kehormatan dan ketenangan batin, mengetahui bahwa mereka telah bertindak dengan benar. Ini adalah cara Stoik untuk memastikan bahwa mereka tetap setia pada diri mereka sendiri dan pada komitmen mereka terhadap kehidupan yang bermakna dan etis. Menghindari tanggung jawab. Dalam Stoicism, menghindari tanggung jawab dianggap sebagai penghindaran dari tugas dan tantangan yang dapat membentuk karakter dan kebajikan. Seorang Stoik menghadapi tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan tekad, melihatnya sebagai kesempatan untuk berlatih disiplin dan keberanian. Contoh, seorang Stoik mungkin dihadapkan pada tugas yang menantang di tempat kerja, seperti memimpin proyek yang kompleks atau menyelesaikan masalah yang sulit. Alih-alih menghindar atau menyerahkan tugas tersebut kepada orang lain, seorang Stoik akan menerima tanggung jawab tersebut dengan penuh kesadaran. Mereka akan merencanakan, mengorganisir, dan mengambil tindakan yang diperlukan, bahkan jika itu berarti menghadapi ketidakpastian atau kemungkinan kegagalan. Dengan tidak menghindari tanggung jawab, seorang Stoik menunjukkan kekuatan karakter dan komitmen terhadap pertumbuhan pribadi. Mereka memahami bahwa setiap tanggung jawab adalah kesempatan untuk memperkuat kebajikan dan memperdalam pemahaman tentang diri sendiri dan dunia. Ini adalah cara Stoik untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap komunitas dan lingkungan mereka. Kurang bersyukur. Dalam Stoicism, bersyukur adalah praktik penting yang membantu kita menghargai apa yang kita miliki dan menerima keadaan hidup dengan tenang. Kurangnya rasa syukur dapat menyebabkan ketidakpuasan dan menghalangi kita dari melihat nilai dalam setiap pengalaman. Contoh,
seorang stoik mungkin mengalami kegagalan atau kehilangan. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan atau kekecewaan, seorang stoik akan mencari pelajaran dan nilai dalam situasi tersebut. Mereka mungkin berkata, "Saya bersyukur atas kesempatan ini untuk belajar dan tumbuh," atau "Saya bersyukur atas waktu yang saya miliki dengan orang atau benda yang saya kehilangan." Dengan memelihara rasa syukur, bahkan dalam kesulitan, seorang stoik menjaga ketenangan batin dan perspektif yang seimbang terhadap kehidupan. Ini adalah cara stoik untuk menghargai setiap momen dan mengubah setiap pengalaman menjadi kesempatan untuk berlatih kebajikan dan kebijaksanaan. Seperti kata Seneca, kita menderita lebih sering dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kita harus menghadapi bayangan yang kita ciptakan sendiri dan membebaskan diri dari belenggu yang kita pasang pada diri kita sendiri. Mari kita ingat bahwa dalam setiap detik, kita memiliki pilihan untuk menjadi kurang dari apa yang kita bisa atau untuk menjadi semua yang kita mampu. Stoicisme bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang berkembang dalam harmoni dengan alam semesta. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita dapat memulai perjalanan untuk tidak hanya mengenali nilai diri kita yang sebenarnya, tetapi juga untuk memanifestasikan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Biarkan video ini menjadi awal dari transformasi Anda, sebuah panggilan untuk bangkit dan mengambil kendali atas nasib Anda sendiri. Dengan keberanian dan ketenangan seorang stoik sejati, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan maka bukanlah tindakan, tetapi kebiasaan. Aristoteles. Semoga kata-kata ini menjadi benang merah yang menghubungkan Anda dengan kekuatan batin Anda dan menjadi penceritaan yang menawan yang menginspirasi Anda. Ingatlah, dalam setiap kata dan setiap hening ada kekuatan untuk mengubah. Terima kasih